Selamat pagi Pak Irfan, selamat pagi teman-teman. Di sini kami ingin mempresentasikan program sistem money management kami dalam bentuk teori. Di sini kita telah membuat laporan. eh, yang pertama ini ada use case. Use case di sini money management. Jadi pertama user itu perlu membuat user account. Kalau misalnya user belum punya account, kemudian setelah membuat user account, user bisa langsung login sesuai dengan username dan password yang tadi telah dibuat. Kemudian user di sini bisa memilih untuk menginput income atau expense. Setelah user menginput income dan expense, di sini user bisa melihat balance dan history. Balance ini adalah saldo dari hasil income dan expense yang dimasukkan user. Kemudian history itu adalah jenis yang user masukkan itu income atau expense dan jumlah amount serta deskripsi dari income dan expense tersebut. Kemudian di situ ada kategori pengeluaran. Setelah itu user bisa membuat rancangan anggaran. Ya, selanjutnya di sini ada apa nih namanya? Activity. Oke. Ya, selanjutnya di sini ada activity diagram. Yang pertama di sini ada daftar. Jadi dimulai dari user. User itu memulai dengan mengisi email, username dan password. Terus itu dia lanjut ke sistem money managementnya, habis itu diverifikasi, lalu username-nya yang nggak bisa dipakai diulangin, balik lagi ngisi, lalu yang bisa dipakai create account dan berhasil selesai. Yang kedua ada login. Untuk loginnya di sini ada user lagi yang memulai, terus dia masukin username dan password, terus dia ke sistem money management lagi, terus dia validasi username dan password, terus sejarah garis besarnya sama seperti tadi, lalu dia selesai. Lalu yang ketiga ada untuk input pemasukannya. Jadi di sini kita pilih menunya dulu. Habis itu dia nampilin fitur untuk masukin inputannya, lalu ada memasukin amount sama deskripsinya, lalu menampilkan hasil balance, lalu selesai. Lalu yang keempat ada input pengeluaran, yaitu dimulai dari user, lalu dia ke pilih pengeluaran dari menunya, lalu lanjut ke sistem money managementnya. Sistemnya menampilkan tampilan fitur pengeluaran, lalu balik lagi ke user memasukkan amount dan deskripsinya, lalu balik lagi ke sistemnya menampilkan kategori pengeluaran primer, sekunder dan juga tersier, lalu balik lagi ke user memilih salah satu kategori pengeluaran dan ke sistem lagi, yaitu menampilkan hasil balance dan selesai. Lalu di sini ada history transaksi, dimulai dari user mulai, lalu ke pilih rancangan anggaran, terus dia ke tampilkan fitur rancangan anggaran, terus dia ke memasukkan nama rancangan anggaran, habis itu dia ke menampilkan fitur jumlah anggaran di sistemnya, lalu dia balik lagi ke user memasukkan jumlah anggaran yang diinginkan, habis itu menampilkan lagi kategori pengeluarannya, habis itu memilih kategori pengeluarannya, lalu menampilkan hasil balance dan juga selesai. Lalu di sini ada rancangan anggaran, mulai dari usernya pilih rancangan anggaran, habis itu sistemnya akan menampilkan fitur rancangan anggarannya, habis itu balik lagi ke usernya memasukkan nama rancangan anggarannya, habis itu balik lagi menampilkan fitur jumlah anggaran, habis itu usernya memasukkan jumlah anggaran yang diinginkan. Setelah itu sistemnya akan menampilkan kategori pengeluarannya berupa primer, sekunder dan juga tersier. Lalu di sini user akan memilih lagi kategori antara primer, sekunder dan tersier tadi, dan juga sistem akan menampilkan hasil balance lagi dan selesai. Ini ada kelas diagram. Di
dari user itu user berhubungan dengan di situ ada income, expense, transaction history, dan juga rancangan anggaran. Itu ada one to many ke income dari user. Lalu di situ juga ada atribut-atributnya dan ada metode-metode yang digunakan. Lalu di sini juga ada user ke expense dengan cardinality-nya dengan relationship-nya one to many. Lalu di sini juga ada user ke transaction history one to many juga, lalu user ke rancangan anggaran one to many juga. Lalu di situ di kirinya ada dari create account ke arah login, itu ada dengan atribut-atribut seperti email, username, password, dan confirm password. Terus ada di bawahnya ada metodenya, lalu itu hubungannya one to many. Lalu ada login ke user one to one. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk sequence diagram, pertama kita ada create account. User memilih create account jika dia belum mempunyai account, lalu akan diarahkan untuk membuat account. User akan memasukkan email, user, dan password. Lalu aplikasi akan mengeset email dan username password. Next ke login. Setelah dia membuat akun, dia bisa mengakses halaman login untuk memasukkan email dan password yang tadi sudah dia buat. Lalu setelah semua tervalidasi, akan dimasukkan ke halaman menu. Next, untuk input pemasukan, user akan mengakses halaman depan, lalu user memilih menu pendapatan, lalu sistem akan menampilkan fitur pendapatan, lalu user akan memasukkan angka untuk jumlah pendapatan dan memasukkan deskripsi pendapatannya. Lalu sistem akan mengirim data dan mencatat data saldo, dan sistem akan menampilkan balance dan transaction history. Next, input pengeluaran. User akan mengakses halaman depan lalu memilih fitur pengeluaran. Lalu user akan memasukkan angka jumlah pengeluaran dan kategori pengeluaran serta deskripsi, lalu akan dikirim data, lalu akan menampilkan balance dan transaction history juga. Next, rancangan anggaran. User akan mengakses halaman depan lagi, lalu memilih menu rancangan anggaran, lalu sistem akan menampilkan tampilan rancangan anggaran, dan user akan memasukkan angka untuk rancangan anggaran dan memasukkan deskripsi untuk rancangan anggaran. Next, demo program sistem money management. Pertama kita ada tampilan create account seperti ini, lalu ada login account. Setelah kita create account, kita sudah bisa login dan akan masuk ke menu selection. Di menu selection kita bisa pilih transaction dan rancangan anggaran. Untuk transaction sendiri menunya akan seperti ini. Nah ya. Lalu jika kita back to selection dan kita memilih untuk rancangan anggaran, akan keluar yang di bawah ini. Ini untuk income dan expense dan tampilan balance. Ini yang terakhir baru rancangan anggaran. Next, untuk database akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi ini database yang kita simpan dari create account tadi yang bisa digunakan untuk login selanjutnya, dan ini adalah database dari income dan expense tadi yang bisa ditampilkan di balance dan history. Selanjutnya adalah source code-nya. Pada encapsulation-nya ini kita bisa melihat public class-nya ini mendeklarasikan variabelnya expedient transaction dan income transaction pada data amount, description, dan type, encapsulation melalui constructor dan variable instant bracket. Lalu ada interface-nya.
public interface transactable, habis itu dipanggil lagi di public void process transaction yang sudah ada pada interface transactable. Interface transactable memberikan sebuah kontrak atau abstraksi terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh kelas yang mengimplementasikannya. Dalam hal ini, setiap kelas yang mengimplementasikannya transactable harus menyediakan implementasi untuk metode proses transaction. Selanjutnya ada polymorphism, yaitu adalah public void at transaction. Polymorphism dapat dilihat dalam penggunaan objek transaction yang dapat mewakili transaksi baik pendapatan maupun pengeluaran. Misalnya saat menambahkan transaksi ke history tadi, kita bisa gunain polymorphism-nya untuk menangani berbagai jenis transaksi tanpa harus mengetahui tipenya. Selanjutnya ada abstraction. Abstract class transaction menyediakan kerangka kerja umum untuk transaksi dan mengharuskan subclass-nya seperti yang income dan expense transaction-nya untuk memberikan implementasi khusus untuk metode proses transaction. Lalu ada exception handling. Block try catch pada input panel digunakan untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi saat mengkonversi teks input menjadi angka pada proses pengambilan nilai amount. Block try mencoba melakukan konversi dan menjalankan operasi tersebut. Bila berhasil. Sementara block catch menangkap dan menangani exception. Number format exception yang terjadi jika konversi gagal, sebuah pesan kesalahan ditampilkan kepada pengguna menggunakan memberikan informasi bahwa nilai yang dimasukkan tidak valid. Lalu yang terakhir ada inheritance. Inheritance atau pewarisan dalam pemrograman adalah konsep di mana kelas dapat mewarisi sifat dan perilaku dari kelas lain. Kelas yang mewakili disebut subclass atau turunan, sedangkan kelas yang memberi warisan disebut superclass atau induk base class. Ini contohnya transaction, mewarisi income transaction dan expense transaction. Sepertinya sekian presentasi teori kita kali ini. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.